Sebelum kalian nonton video ini, subscribe dulu dong. Udah? Oke. Lima jurusan tersulit versiku. Farmasi. Farmasi adalah program studi yang mempelajari tentang obat-obatan. Di sini, kamu akan belajar untuk mengenali struktur senyawa obat dan cara sintesisnya, kemudian mengolahnya menjadi obat yang layak dikonsumsi. Pastinya, di sini kamu akan belajar mencampur, meracik, melakukan formulasi, mengidentifikasi, mengombinasi, menganalisis, dan menciptakan obat yang memenuhi standar kualitas dan kelayakan. Tidak hanya meracik, kamu juga harus mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan tersebut secara aman. Intinya jurusan ini berkaitan dengan obat. Prospek kerja. Mengambil jurusan ini bukan berarti kamu bisa buat narkoba terus dijual ya. Lulusan farmasi dibutuhkan di berbagai lembaga penelitian, baik milik swasta maupun pemerintah, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain. Lulusan farmasi juga dapat berkarir sebagai peracik dan pengembang obat-obatan, konsultan, apoteker, dan manajemen mutu. Kedokteran. Kedokteran adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang cara mempertahankan kesehatan manusia dan mengembalikan manusia pada keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada penyakit dan cedera. Ilmu ini meliputi pengetahuan tentang sistem tubuh manusia, penyakit serta pengobatannya, dan penerapan dari pengetahuan tersebut. Intinya kalian udah tahu lah ya. Prospek kerja. Setelah mendapat gelar dokter, kamu dapat mengabdi sebagai dokter di berbagai klinik dan rumah sakit milik pemerintah ataupun swasta. Kamu juga dapat membuka praktek dokter sendiri atau kamu dapat meneruskan pendidikan dokter spesialis. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan suatu data. Intinya jurusan ini berkaitan dengan angka. Prospek kerja. Lulusan statistika memiliki prospek kerja yang sangat luas, karena hampir semua instansi membutuhkan seseorang yang mengerti bagaimana caranya memperoleh dan mengolah data. Di sektor pemerintah, seorang lulusan program studi statistika bisa bekerja di institusi seperti BPS dan Bappenas. Sementara itu di sektor swasta, lulusan statistika memiliki kesempatan untuk bekerja di hampir semua industri mulai dari keuangan, perbankan, manufaktur, dan masih banyak yang lain. Teknik informatika. Teknik informatika adalah ilmu yang mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisa matematis untuk desain, pengembangan, pengujian, dan evaluasi perangkat lunak, sistem operasi, dan kerja komputer. Pada program studi ini, kita akan diajarkan mulai dari menghasilkan ide kreatif, merealisasikan ide tersebut, memecah fungsi-fungsi, dan menciptakan struktur instruksi yang sangat detail dalam bahasa pemrograman untuk mengajarkan komputer apa saja yang harus dilakukan. Intinya jurusan ini berkaitan dengan ilmu komputer. Prospek kerja. Lulusan teknik informatika memiliki prospek kerja yang luas dan bervariasi, misalnya sebagai software engineer and developer, konsultan, ahli jaringan, programmer, web developer, hacker, dan masih banyak yang lain. Arsitektur. Arsitektur adalah program studi yang mempelajari desain dan rancangan konstruksi bangunan. Arsitektur lebih cenderung menuangkan ide, konsep, dan desain di atas kertas. Dalam jurusan ini, para mahasiswa harus mempelajari kekuatan bangunan, keindahan bangunan, dan fungsi bangunan. Intinya jurusan ini berkaitan dengan desain bangunan. Prospek kerja. Jurusan ini memiliki prospek kerja yang sangat luas, diantaranya menjadi freelancer, bisa juga mendirikan perusahaan sendiri seperti biro konsultasi arsitektur, perusahaan pengembang perumahan, perusahaan kontraktor, perusahaan manajemen konstruksi, atau kamu bisa memilih menjadi PNS. Itulah tadi 5 jurusan tersulit versiku. Intinya, setiap jurusan memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Bagus tidaknya jurusan itu tergantung dari kamu yang melakoninya.